Ya, terima kasih Pak Panca, Pak Eka, Pak Budi. Mungkin saya udah dikasih waktu nih buat sosialisasi tentang aplikasi OneSmile. Nah, ini aplikasi OneSmile ini mungkin sebelumnya saya coba kenalin dulu Pak. Saya juga ada teman-teman dari OneSmile yang join malam ini Pak. Mungkin yang pertama ada Mbak Cecilia. Beliau itu yang handle untuk kalau kita ngadain kegiatan-kegiatan atau offline activity yang di cluster. Contoh saya pernah ngadain itu di Versailles tuh kegiatan senam, terus ada cek kesehatan juga. Itu mulai dari instruktur sampai kliniknya di lokasi itu kita semua yang datangin, kita yang bawa ke cluster. Ada Mas Hafiz dan Mas Lukman. Mas Hafiz ini untuk yang menghandle komunitas-komunitas yang ada di BSD City. Terus ada satu lagi ada Mas Lukman itu beliau PSC untuk handle kalau ibu atau bapak ada punya usaha di cluster atau ada kegiatan apa di cluster itu bisa masuk ke OneSmile, bisa namanya CityGate, itu Mas Lukman yang PSC-nya. Dan satu lagi Mbak Agnes, beliau ini yang handle untuk booking clubhouse dan lain-lainnya. Oke, Pak Panca ini mungkin kalau ada yang mau ditanya nanti mau via chat atau mau langsung dipotong pas yang itu gimana Pak? Sebenarnya nggak apa-apa ya, kapan aja bisa bertanya. Boleh, oke Ya, siap. oke, silakan. Atau Tapi via kalau mau chat. pakai chat juga boleh. Ya. Oke, siap. Acara ini direkam soalnya, saya rekam ya. Mau minta izin Siap, ini. siap Pak. Ya, kasih. Ya, nah, mungkin sebelumnya saya coba mau sharing tentang OneSmile. Kenapa sih OneSmile ada di BSD? OneSmile itu tujuannya untuk ini, ubah klastermu menjadi digital dengan resident service dari OneSmile. Jadi tujuan awal itu kita mau coba mengkoordinir klaster-klaster yang tadinya mungkin masih model manual atau model ini kita coba mulai di digital. Jadi semua nanti bisa di apps-nya itu. Ada mulai dari ada billing, ada forum, ada QR gate management juga, ada booking clubhouse, dan ada request dokumen. Mungkin next-nya saya coba ini ada tentang OneSmile. Nah, OneSmile ini adalah aplikasi berbasis mobile didesain secara khusus oleh PT Aplikasi Kota Pintar untuk mempermudah warga dan pengurus agar semua urus menjadi lebih mudah. Apa sih yang ada di fitur di OneSmile? Itu pertama ada manajemen RT/RW. Terus ada pembayaran secara digital, terus pembukuan keuangan itu lebih rapi, digital dokumen, broadcast informasi juga ada lapor dan panic button. Jadi panic button ini misalkan diklik nanti masuknya ke security juga bisa. Ada notifikasi pengingat, itu juga ada, forum antar warga, survei, pengaduan, dan smart security. Smart security ini maksudnya boom gate atau cluster gerbang itu bisa dibuka Maps OneSmile. Pak Hendrik, apa bisa dibikin display untuk besar gitu? Apa presentation view-nya? Ini udah save paling besar ini Pak. Bukan maksudnya ini kayaknya ini belum di slideshow kayaknya. Bapak yang ini nih, belum di yang full Pak Hendrik. Slideshow, slideshow coba. Di slideshow ya. Kurang besar. Ini sudah ini Pak. Hah? Belum. Atau saya yang bukain kalau nggak? Oh boleh coba Pak, boleh Pak. Ya, saya buka ya. Saya sudah full ini Pak. Ya, oke, oke. Nggak apa-apa. Saya buka, saya buka. Sebentar ya. Ya, Pak, ini mau ya. ngetes dulu nih Pak, suara saya keluar nggak Pak ya? Keluar, Pak. Pak Keluar. Jun. Keluar Pak ya sekarang ya? Iya, Sip, Pak Jun. Ya Pak. tumben. Iya, nggak ada musiknya soalnya, Pak. Yuk silakan Pak, lanjut Pak. Ya, silakan. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak Panca, jelas. Oke. Silakan Pak Hendrik. Kalau mau ganti slide, sebut aja nanti saya gantikan. Oke siap. Nah, fitur ini ada selain fitur untuk kependudukan, OneSmile juga fitur untuk komunitas tadi ada Pak. Tadi forum jual beli, CityGate, berita, bulletin, dan reward voucher juga kita ada. Jadi kita juga ngasih reward voucher kalau orang yang sudah pakai OneSmile itu ada. Mungkin boleh di next Pak. Nah, kenapa sih harus pakai OneSmile?
Ini pertama, Pak, karena kita buat fitur ini pertama sangat mudah, terus ada fitur smart security, terus solusi untuk pengurus mungkin ini lebih lebih fleksibel ya, Pak, tepatnya. Oke, next, Pak. Ini yang penting Pak, yang bagian gratis dan praktis ini Pak. Ini gratis, Pak. Iya. Suara saya jelas, Pak Panca? Ini ada yang komen suara kurang jelas? Oh jelas jelas kok. Ya. Jelas, jelas, jelas. Nah, di sini saya coba mau tampilin poin-poin yang spesifik. Mungkin salah satunya tadi pembayaran iuran melalui OneSmile. Mulai dari pembayaran iuran IPL, Pak, bisa. Terus kedua juga bisa pembayaran iuran yang bersifat fleksibel, bukan fix. Jadi kayak tadi contoh mau ada iuran tadi lapangan badminton itu juga bisa via OneSmile, Pak. Jadi ada iuran yang fix, ada iuran yang fleksibel atau rutinitas itu nggak nggak setiap bulan gitu, Pak. Nah, ini pembayaran di sini, pembayaran iuran melalui OneSmile itu IPL nanti untuk Bapak Ibu pembayaran itu bisa via OneSmile. Jadi seperti kita belanja di Tokopedia itu bisa tinggal klik pembayaran itu bisa masuk. Nah, ini ada nominalnya, ada ininya nanti di next ya, Pak. Nah, ini tampilannya nanti di handphone warga seperti ini, Pak, untuk pembayaran IPL. Jadi ada activities, di sini ada iuran warga. Terus next-nya ada unpaid dan unpaid. Kalau unpaid ini yang belum dibayarkan, kalau yang paid ini story yang sudah dibayarkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang sudah ini pembayaran IPL bisa terlihat. Jadi nominalnya dari nominal terlihat, tinggal klik. Nah, ini pembayaran ini tinggal pilih Ibu Bapak. Bisa rekeningnya Bank Mandiri, punya OVO atau Dana bisa. Atau BNI atau BRI juga bisa. Jadi pilihannya fleksibel. Jadi kalau yang misalkan rekening dari punya pengurus kan Mandiri, Pak ya. Sementara warga ada yang punya rekeningnya BNI. Itu bisa. Dan itu biasa tidak ada biaya admin sih, Pak. Gitu. Jadi kalau warga punya dana di OVO juga bisa bayar IPL pakai ini nanti. Atau pakai GoPay juga ini ada di sini atau Dana. Atau ke depan juga kita lagi coba kembangin untuk pakai credit card, Pak. Jadi kalau warga nanti bayar IPL-nya bisa melalui credit card, tapi tetap nanti masuknya ke rekening warga, rekening pengurus. Jadi privilege jendelanya itu ada banyak. Ada Mandiri, BRI, BNI, ada dompet digital, OVO, Dana, dan lain-lainnya. Oke, next, Pak. Nah, ini flow iuran acara atau kegiatan. Jadi sifatnya bukan yang rutin. Jadi nanti dari pengurus juga bisa buatkan akun-akun tadi misalkan tadi buat tadi saya sempat lihat kan ada slideshow untuk pembangunan apa, bisa pakai ini juga, Pak. Jadi kelihatan nanti warga mana aja yang bayar, terus nominalnya berapa, plus nanti juga ada story-nya di aplikasi masing-masing warga. Jadi warga bisa lihat nih dia sudah bayar iuran apa aja itu kelihatan semua. Jadi ntar warga pengurus tinggal create, ketik di sini, langsung masuk create billing, nanti di handphonenya warga itu terlihat semua. Mau sifatnya nominalnya fix atau sifatnya nominalnya bisa variatif. Ini kalau ada yang mau ditanya boleh langsung. Kalau nanti sambil ini. Oke, next ya, Pak. Maaf, Pak Panca di next, Pak. Nah, ini contohnya sih, Pak. Contoh data pembayarannya, dan ini dari usernya sudah ada. Next ya, Pak. Kalau ini untuk IPL.
Nah, ini kita juga ada satu lagi booking. Ini booking facility. Sifatnya bisa dibuat publish atau dibuat sifat eksklusif. Jadi kalau mungkin contoh kalau yang dipublish di Puspitaloka, kalau ada orang yang mau main lapangan tenis di Puspitaloka itu bisa booking pakai OneSmile, itu dikenain tarif dari Puspitalokanya. Tapi di hari Selasa Rabu khusus untuk warga Puspita. Jadi di luar itu tidak bisa booking. Atau fasilitas ini mau dibikin khusus untuk warga aja bisa. Jadi warga luar nggak bisa. Apa sih keunggulannya sih untuk pakai ini? Warga nanti bisa lihat nih Pak, lapangan ini jam berapa yang kosong. Misalkan saya mau main badminton jam 10 pagi. Saya bisa lihat jam 10 pagi ini sudah ada yang pakai atau belum. Atau mungkin terkadang tuh ada beberapa fasilitas dipakai khusus buat kegiatan tertentu, itu juga bisa. Jadi warga yang sudah ada OneSmile tuh bisa lihat, oh lapangannya sudah dipakai. Contoh di awal bulan Desember kemarin Pak, itu kita OneSmile ngadain turnamen tenis di Puspitaloka, kita book langsung 2 hari untuk lapang itu. Jadi itu memang kita buat turnamen tenis khusus untuk warga sana. Jadi warga yang mau main tenis, itu kita bikinin turnamen kecil, dan itu kita buat khusus untuk warga. Jadi 2 hari itu warga nggak bisa, di luar yang pemain turnamen itu nggak bisa booking lagi Pak, kita lock. Itu bisa. Jadi kelihatan semua detailnya. Plus satu lagi, mungkin kalau nanti yang lapangan badminton mau masuk itu bisa Pak. Bapak Ibu bisa dimasukin, jadi mau main badminton bisa dilihat nih jam berapa aja lapangan ini kosong. Mungkin next-nya Pak. Nah ini Smart Gate. Nah Smart Gate ini fungsinya, kalau yang sekarang umum ke yang berjalan, kita masuk klaster, nge-tap kartu, baru gate-nya bisa kebuka. Tapi kalau via OneSmile, nah kebetulan gate di Anggrek Loka udah kita buatin sistemnya Pak. Jadi untuk warga Anggrek Loka, sebenarnya itu nanti bisa masuk tanpa harus nge-tap kartu. Jadi warga tinggal cek handphonenya, di-check, itu bisa langsung kelihatan. Pak Panca, kamera saya nyala kan Pak ya? Nyala, kamera nyala, suara juga kedengeran. Mungkin buat Ada yang saya ada mesti yang kirim chat, ada yang beberapa nggak bisa lihat gambar atau suara, mungkin harus di keluar masuk lagi. Saya coba mungkin sampaikan di chat. Nah ini, kalau untuk gate di OneSmile, gate OneSmile di Anggrek Loka itu bisa begini Pak. Jadi warga tinggal nge-check handphonenya, keluar barcode, tinggal klik, itu gerbangnya bisa kebuka. Jadi nggak harus nge-tap di alat scannernya. Tapi kalau mau nge-tap juga bisa. Kita barcode-nya tinggal di-check, dideketin ke kamera yang di gate, itu nanti bisa kebuka. Dan itu warga bisa pakai semua. Satunya lagi, kalau ada lagi satu fitur namanya untuk masih nyambung di gate, itu visitor home. Jadi kalau kita punya tamu, punya saudara, bisa didaftarin via OneSmile nanti. Jadi kita contoh, saya mau datang ke tempatnya Pak Panca. Jangan Pak Panca di depan ya rumahnya. Pak Eka. Pak Eka, saya daftarin, misalkan namanya Hendrik, tinggal ditulis nama Hendrik ke rumah Pak Panca, nanti keluar barcode seperti ini, dikirim by WhatsApp ke tamunya. Tamu itu tinggal dia scan, itu dia bisa buka. Dan itu terrekod tamunya siapa. Itu terekam semua. Jadi secara secure data itu lebih clean, nanti si pengurus atau apa bisa track story-nya. Dan yang ini juga dari kita, OneSmile kita yang fasilitasin sih Pak. Jadi semua invest itu dari kita. Mungkin next-nya. Nah, ini digitalisasi dokumen.
Fungsinya ini misalkan saya mau request dokumen ke pengurus, minta dokumen domisili atau apa, biasa kan ada upload foto KTP, KK, itu juga bisa. Jadi ntar datang ke pengurus tinggal ngambil dokumennya. Atau nanti pengurus bisa titip dokumennya ke mana, ke security tinggal ambil, datanya sudah ada. Dan ini bisa diupload di foto. Atau ada cara juga dokumen yang form kosong itu bisa diupload, jadi warga bisa ngeprint sendiri, bisa isi sendiri, tinggal minta tanda tangan pengurus. Itu ada 2 cara. Satu pertama bisa request, bisa ambil dokumen yang sudah diupload. Jadi kalau mau minta dokumen misalkan ke Pak Panca atau Pak Eka, Pak saya minta dokumen pengurus, dokumen domisili, bisa kita minta request berdasarkan upload datanya atau kita download sendiri formnya. Nanti di rumah tinggal kita print, kita tulis, kita kirim ke pengurus. Itu 2 cara. Atau juga bisa misalkan ada informasi undangan apa, bisa kita upload juga. Misalkan saya mau ada undangan fogging, itu formnya bisa dimasukkan situ. Jadi warga bisa lihat, bisa download juga. Bisa jadi file yang dokumen warga. Jadi dokumen warga ini bisa jadi file dokumennya warga. Mau surat apa atau mungkin struktur pengurus bisa masuk ke sini. Jadi nanti kalau kita sekali waktu mau nyari dokumen, ada di sini semua. Jadi nggak perlu nyari form-form di situ lagi, Pak. Di file dokumen. Ini kita punya file dokumennya. Mungkin next, Pak Panca. Nah, ini fitur yang secara umum kita ada fitur market, ada fitur booking facilities, Citygate, community, loyalty, sama bulletin. Ini kalau market ini bisa buat transaksi jual beli, Citygate ini bisa lihat apa sih yang ada di Citygate. Nah, ini mungkin salah satu yang di ruko Boulevard depan itu tol, itu banyak kios-kios, itu nanti mungkin next saya juga mau minta datanya itu Pak, kita masukin ke OneSmell, jadi semua tuh terrekod. Atau ibu-ibu yang punya usaha di lingkungan Anggrek Loka bisa kita bantu daftarin, jadi nanti warga BSD bisa transaksi, bisa cari informasi di OneSmell juga. Karena kita lagi kembangin Citygate itu, salah satu kemarin saya udah ketemu sama pengurus di Puspita Loka, mereka punya komunitas UMKM. Nah, itu kita bisa masukin ke OneSmell. Jadi nanti komunitas khusus Puspita Loka dan BSD. Apa sih poin yang di situ bisa dapat sama pemilik tokonya? Pertama, kita direction ke alamat usernya. Kedua, bisa langsung masuk WhatsApp via chatting langsung. 2 itu bisa. Ya, ada pertanyaan dari Bu Titut itu di chat itu, Pak Oh Hendrik. iya, benar Pak. Kalau cara ngelognya itu nanti kita ada sistem dashboard Pak Panca, Bu Titut, atau bahasa kita tuh di dashboard CMS, itu pengurus bisa tinggal nge-log, klik, misalkan dia kecek alamatnya B7 nomor 8, tinggal diklik, itu langsung ke blok. Dan bisa dibuka kapan aja. Misalkan bulan ini kita blok karena belum bayar, terus next bulannya 3 hari kemudian sudah bayar, kita tinggal unlock aja Pak. Jadi nggak ada batasan waktunya. Atau mau dibikin timing, misalkan itu juga bisa. Nanti tergantung adjustment-nya mau seperti apa. Begitu ya Bu Titut? Bu Titut udah ngerti ya Bu Titut? Oke, baik Pak. Oke, siap. Ih, Jadi gitu Pak. Nah, intinya gini sih Pak, fitur ini kita buat khusus untuk warga masing-masing klaster. Jadi kalau nyambung tadi Gate, misalkan saya punya aplikasi OneSmell, terus saya bisa masuk nggak ke Anggrek Loka gitu. Walaupun saya warganya warga Greenwich, itu nggak bisa masuk. Itu di Gate-nya mau di-check seperti apapun, di-scan itu nggak akan kebuka. Jadi tetap tamu biasa harus ke security ninggal KTP. Kalau nggak ada tadi 2. Itu kita ngebatasnya dari masing-masing ID IPL atau PAM di masing-masing cluster. Jadi semua nggak bisa. Jadi contoh, saya udah masuk di Anggrek Loka, terus saya mau masuk ke Greenwich. Greenwich kan pakai kita nih OneSmell gate-nya. Itu Bapak nggak bisa masuk ke sana. Karena itu khusus untuk warga Greenwich. Begitu juga warga Greenwich mau masuk Anggrek Loka, mereka nggak bisa. Itu kita masing-masing cluster.
gitu. Mungkin di sini. Plus ada satu lagi fitur yang kita lagi buat, itu fitur cluster complaint, Pak. Cluster complaint ini fungsinya biasa kalau kita komplain kan di grup WhatsApp itu numpuk. Ini kita bisa buat cluster complaint. Jadi misalkan saya mau potong rumah, saya potong tanaman, potong ranting pohon, itu nanti masuk. Itu bisa direct pass-nya bisa langsung ke pengurus. Misalkan pengurus bagian taman bisa. Jadi ntar yang nerima informasi itu, pesan itu dari pengurus bagian taman. Dan itu kita sudah pakai kalau di timur tuh kalau mau komplain ke customer care, itu ada fitur care, itu bisa untuk seluruh BSD. Fitur care itu bisa buat komplain misalkan, pertama bisa pilih mau via telepon, via WhatsApp, atau via email. Jadi itu langsung nyambung ke customer care Sinarmas Land. Kalau itu yang umum. Kalau fitur yang cluster complaint itu untuk masing-masing cluster. Itu sih Pak. Kalau untuk tadi Boomgate ini, mungkin kalau informasi kan kemarin sempat dimatiin dulu yang punya Wasmail. Nanti kalau kita mau aktifin, saya harus datengin teknisi dulu ya Pak. Belum bisa kita pakai lagi. Dan di sini pakainya itu basisnya data semua internet di gate-nya itu. Jadi smart itu gate-nya udah smart gate. Mungkin ada yang mau ditanya lagi Pak? Mungkin setelah ini next-nya pun kita udah Coba kita diskusi. Oke, kita diskusi ya. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi presentasi atau penyajian dari Pak Hendrik dari OneSmile. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk lebih jelasnya. Ya, saya ngebold yang tadi itu ya Pak Hendrik ya, gratis itu tadi ya. Yes, siap. Atau mau ini cara gimana sih download aktivasinya, itu juga saya bisa jelasin nanti ada. Iya, baik. Mungkin kalau boleh nanti ada. Silakan yang Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu mengenai OneSmile. Kita rencananya akan menggunakan ini sebagai bagian dari penataan, terutama secara organisasi lebih mudah kelihatannya begitu. Mungkin silakan Bapak Ibu. Pak Eko ada yang mau disampaikan Pak Eko soal OneSmile? Mungkin kalau untuk OneSmile ini kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, ini kan sangat simple. Jadi Bapak Ibu bisa membayarkan lewat beberapa bank ataupun yang lain-lain, dan itu akan mempermudah bagi pengurus juga untuk membuat satu pengeluaran maupun perincian dari semua yang sudah dibayarkan Bapak Ibu. Jadi ini juga sebagai media komunikasi juga untuk Bapak Ibu semuanya. Misalnya nanti ada seperti yang tadi disampaikan, ada undangan ataupun ada pengumuman dan lain sebagainya. Saya rasa ini dan tadi yang Pak Panca bilang bahwa ini gratis, itu juga menjadi salah satu daya tarik bagi kita, karena kita juga bisa mendapatkan manfaat yang besar karena dari OneSmile ini diselenggarakan juga oleh Sinarmas, begitu ya Pak Hendrik ya? Iya benar Pak, kita dari Sinarmas Group lah Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu adakah pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ya. Pak Panca tanya dong Pak Hendrik. Silakan Bu Titut, Ini yang masalah gate lagi, masih gate. Kalau misalnya ada rumah di lebih dari satu klaster maksudnya gitu ya. Terus kita kan suka ke sana sehari itu bisa beberapa kali gitu. Nah, barcode-nya ini kan dikasih oleh yang misalnya saya ada tinggal di sini, berarti saya yang memberikan barcode untuk saudara yang rumahnya di lain klaster, atau saya mau ke klaster rumah di klaster lain gitu ya. Itu berarti yang di sana dapatnya maksudnya klaster yang di luar Anggrek Loka itu yang memberikan ke saya barcode-nya gitu ya Pak?
Jadi gini Bu, misalkan Ibu Tutut nih orang Greenwich gitu Bu, terus Ibu mau main ke Anggrek Loka gitu Bu ya? Ya, jadi misalnya gini, saya ada rumah selain di Anggrek Loka gitu. Oh iya. Tapi di sana yang tinggal tuh maksudnya alamatnya itu di sana ada beberapa saudara gitu. Terus saudara saya tuh mau ke sini gitu misalnya ya. Iya. Nah, itu sehari tuh mungkin bisa 2-3 kali satu orang itu gitu. Nah, barcode-nya itu kan kalau dia mau ke sini berarti saya yang memberikan dia barcode kan ya sebagai Ya, tamu. benar Ibu. Benar Ibu. Nah, dia keluar itu barcode-nya otomatis langsung saya ini atau berlakunya hanya satu kali jalan. Setelah keluar dia udah nggak berlaku, saya unlock lagi atau itu bisa untuk seterusnya gitu maksudnya. Ya. Kalau yang kita buat ini sebenarnya kita bisa buat sekali pakai ada atau temponya ada waktunya sih. Ya, waktu. Tergantung maka nanti kita mau ini seperti apa. Ini juga sebenarnya kemarin saya udah tes kemarin juga di ini Pak, sharing sedikit nih Pak Panca. Kan di gate-nya di Anggrek Loka sempat kita testing tuh pas kita pakai ada isu gini Pak, harusnya kan gate barcode ini kan dynamic. Kemarin tuh udah sempat tes ternyata bisa berkali-kali pakai. Nah, itu kita sudah update. Jadi untuk barcode itu sifatnya dinamik. Setiap barcode beda-beda. Setiap barcode itu beda-beda, nggak bisa sama. Kedua, kalau untuk tadi itu ada dua tipe Bu. Pertama kita bisa setting per waktu atau per sekali pakai. Jadi misalkan kalau Ibu mau memakai kan kalau ada acara kayak misalkan kumpul warga itu kan nggak mungkin kita daftarin satu satu orang itu Bu ya. Iya. Ibu bisa setting satu barcode itu berlaku untuk 1 hari. Jadi satu barcode itu Ibu bisa share ke saudara Ibu yang mau datang. Oh. Atau mau dibikin set sekali pakai. Contoh kalau saya ada mau teman cuma main sekali pakai besok dia pulang itu bisa. Gitu. Oke. Ya. Gitu sih Bu. Kalau acara teman datang main sekali mungkin bisa di-set sekali pakai. Tapi kalau misalkan kayak saudara kan itu Bu datang bisa 10 orang kan gitu Bu maksud Ibu ya. Iya, maksud saya oke. Berkali-kali. Juga. Berkali-kali. Saya satu orang itu bisa berkali-kali gitu Mas. Balik. Oh gitu. Bisa itu nanti bisa kalau di set waktunya aja Bu. Jadi dia berlaku kan biasanya kita cuma batasin sampai 12 jam misalkan. Setelah itu langsung expired itunya. Oke. Walaupun saya nggak set apa itu otomatis expired langsung ya. Benar, itu bisa. Baik Pak, terima kasih cukup jelas. Tapi kalau mau di settingnya nanti gini sih, ya nanti mau kita buka dua-duanya ini atau salah satu dulu itu boleh juga sih. Nanti tergantung saya ngomong sama Pak Panca sama Pak Eka tuh gimana yang baiknya. Kalau bisa dua-duanya. Tapi kalau ini apa pakai QR code yang di gapura itu apa di gerbang itu kan tidak menggantikan fungsi dari kartu kan ya tetap ya? Enggak. Tetap. Jadi kartu tetap jalan. Ya. Kartu tetap jalan ya. Maksudnya kita bisa menggunakan barcode juga, bisa menggunakan kartu. Oke, baik. Ya. Tadi kan kalau untuk akses masuk itu bisa di open dari handphone Pak ya tadi ya dibilang itu. Iya, benar Pak Dino. Nah, berarti kalau di open dari handphone berarti kita sudah tidak perlu kartu lagi dong Pak ya? Ini yang tadi barusan saya tanya Pak, kartu tetap pakai Pak. Itu bisa buat tamu Pak. Dan bisa buat kita sendiri juga kan akses masuk open dari handphone Pak ya? Jadi kartu bisa dipakai dari aplikasi dari handphone juga bisa dipakai untuk opennya Pak ya? Bisa ya Pak Hendrik ya? Bisa Pak, dua-duanya. Dua-duanya Pak Jin. Iya, pakai dua-duanya bisa. Nah kalau yang tadi yang kita kasih barcode buat tamu. Buat tamu, nanti masuknya tamu ke dalam tinggal nunjukin scan di alat kita apa tinggal nunjukin ada scan gimana tuh Pak?
ada scannernya itu di pos satpamnya itu ya Pak? Ya, Ada, betul. Pak. Betul, Pak Jun. Oh gitu. Itu tadi yang Bu Tito tanya, jadi bisa berlaku 1 kali pakai atau dikasih durasi waktu misalnya 12 jam gitu. Oke. Ya. Jadi tetap pada saat masuk itu dia harus ada yang di scan ke Ya, itunya ya, ke Ya. sensor di Alatnya. gerbang itu ya. Ya. Itu untuk tamu aja Pak harus scan. Tapi kalau untuk warga sebenarnya sih tadi pertama bisa pakai kartu atau misalkan pas kartunya lagi ketinggalan gitu Pak, Mhm. bisa pakai handphone tanpa buka kaca pun bisa Pak. Jadi tinggal cek handphonenya, klik, kaca ketutup tuh gate kebuka Pak. Itu dari jarak berapa meter Pak dari gerbang Pak bisa dibuka begitu Pak? Ya itu dekat alat scanner aja sih Pak. Oh dekat alatnya ya. Iya. Kalau kejauhan kan bisa orang lain yang masuk Pak ya? Enggak sih Pak. Bener Pak Jun. Ada radiusnya Pak itu. Itu kayak radius itu kayak sistem Bluetooth lah Pak, kurang lebih 3-4 meter kan. Gitu. Nah terus ini Pak, kalau aplikasi ini kan diinstalnya di handphone Pak ya? Benar Pak. Nanti kalau misalkan ada aktivitas di One Smile-nya ini tuh nanti ada ini Pak, ada notifikasi gitu di aplikasinya itu Pak. Misalkan ada pengumuman dari RW gitu ya. Nanti itu di handphone kita ada notifikasi Pak ya? Iya, ada, itu bisa keluar Pak. Okay. Jadi itu nanti notifnya itu masuknya tuh bukan yang general Pak, jadi yang eksklusif khusus untuk anggrek loka itu. Kan notif itu bisa 2 Pak, bisa misalkan notif yang ini kan untuk yang umum tadi atau yang untuk eksklusif. Kalau itu nanti di cluster. Bahkan kalau Bapak buka contoh di fitur punya Puspita Loka itu yang di Facility Booking, kan kita sudah di One Smile, itu mereka pasang banner juga Pak. Di ininya mereka ada kegiatan yoga sama senam aerobik, itu mereka pasang di One Smile-nya. Dan itu kita buatin buat mereka. Jadi warga bisa lihat nih, oh ini ada kegiatan senam setiap hari Selasa sama Rabu jam berapa, kalau mau join tinggal datang. Itu juga bisa. Jadi kalau untuk intinya gini sih Pak, kalau untuk warga untuk join supaya nanti bisa akses di klaster anggrek loka, mereka harus masukin dulu ID PAM-nya dulu di fitur Resident One Smile. Ini saya coba buka di Puspita Loka Pak. Ini contohnya seperti ini sih Pak. Oke Pak. Ini bisa dipasang Pak, ini untuk informasi di masing-masing klaster bisa Pak. Kalau ini kan dia masuknya publish. Kalau nanti kalau di fitur khusus untuk warga ini bisa juga Pak. Kita bisa buatin. Nanti tinggal kita publish. Oke. Intinya kalau tadi untuk pembayaran IPL, jadi warga nanti tinggal klik, pilih banknya, pembayaran udah terima, dan si pengurus nanti terima historinya. Kalau ada pembayaran yang tadi 1 bulan atau 2 bulan, dia akan di fitur resident itu billing timbul berapa bulan itu Pak ada. Kita coba buka contoh fitur resident billing. Nah ini contoh Pak, saya ada tagihan nih 3 bulan belum saya bayar, ini akan keluar di handphone masing-masing warga. Jadi saya tinggal pilih, misalnya saya mau bayar yang bulan pertama ini, tinggal saya klik, pilih, langsung saya klik iuran. Nah ini tinggal pilih bank, nanti langsung masuk ke ininya Pak, misalkan ke anggrek loka, ke pengurus itu masuk semua. Wah, ini ada Bu Maya di sini ya. Bisa lebih mudah Bu Maya dapat ini. Harusnya iurannya bisa lebih lancar ya. Ya, buat Bapak
warga juga bisa lihat mana Iya. sih kita sudah bayar iuran atau belum. Bahkan kita bisa lihat story pembayaran 1 tahun sebelumnya itu bisa kelihatan. Baik, mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu juga bahwa aplikasi ini tidak menggunakan apa namanya NIK, benar ya? Iya, Ya. kita nggak minta, Pak. Ya, oke. Jadi itu penting karena kan beberapa orang mengkhawatirkan kalau data kita misalnya kebaca oleh orang lain, misalnya NIK-nya kebaca. Tapi kalau aplikasi ini tidak menggunakan NIK, tapi menggunakan apa, Pak? Ini ya, nomor ID PAM aja, Pak. ID PAM aja ya, oke. Jadi ntar di ID PAM itu, plus ini juga kalau Bapak mau lihat tagihan ID PAM, sekarang itu sudah bisa lihat, Pak. Misalnya Pak Pancang lihat tagihan bulan ID PAM Bapak tuh berapa sih, itu kelihatan. Oke. Bahkan penggunaannya tuh berapapun kelihatan. Story pembayarannya pun kelihatan sih, Pak. Siap. Kalau itu emang dari Sinarmas kan, Pak. Ya. Kalau yang ini nanti khusus warga kita harus update dulu, saya harus masukin dulu nanti, Pak. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya, silakan bertanya apapun boleh soal terutama khususnya untuk One Smile ini, untuk aplikasi ini. Kita berharap Pak Eko dan saya dan teman-teman lain juga berharap kalau kita pakai ini kita akan lebih mudah, begitu ya Pak Eko ya? Betul, Pak. Memudahkan bukan pengurusnya saja, tapi warga juga harusnya bisa lebih mudah gitu. Pengennya sedemikian. Pak Panca, selamat malam dengan Sarah di sini. Iya, silakan Sarah. Silakan, Bu. Ya, Pak Hendrik, saya mau tanya, itu aplikasinya mendata kan dari PAM, dan itu ada barcode yang bisa untuk masuk ke pintu warga. Apakah setiap anggota keluarga itu harus punya aplikasi itu untuk bisa dapetin barcode-nya? Jadi kayak di rumah kita ada 4 orang misalnya, apakah setiap orang itu mesti nge-download aplikasi itu untuk bisa dapetin barcode-nya? Ini untuk fungsi gate-nya, Bu ya? Betul. Ya, fungsi gate. Iya. Kan tadi kalau fungsi gate itu ada 2, kalau bisa pakai kartu atau One Smile. Tapi kalau untuk khusus mau menggunakan One Smile, kalau untuk biar warganya bisa menggunakan Shake One Smile memang harus download, Ibu. Jadi nanti fungsinya gini, yang masukin ID IPL itu tetap satu handphone, selebihnya itu masuk ke kode keluarga masing-masing. Itu. Jadi ada user kepala keluarganya, itu bisa lihat nanti ada minta kode sama masing handphone utamanya itu dikasih ke anak atau mungkin suami atau ibu, keluarga di rumah itu. Itu permanen artinya ya Pak ya? Iya. Tapi kalau nggak mau pakai fungsi gate-nya kan Ibu tetap punya kartu, ya cukup satu handphone aja untuk pembayaran IPL dan lain-lain. Iya, oke. Satu lagi. Ya, untuk pembayaran IPL, iuran warga, itu apakah satu aplikasi untuk satu rumah saja? Atau bisakah kita membayarkan rumah orang lain misalnya? Kalau yang sekarang itu contoh ID PAM itu satu rumah kan satu ID PAM, Ibu. Hanya untuk satu ID PAM. Tapi kalau Ibu misalkan punya rumah 2 di misalkan contoh dia yang berkeluarga punya lebih dari 1 unit, itu bisa ditinggal tambah unit aja sih, Bu. Oh, jadi di situ satu handphone ada namanya fasilitasnya untuk tambah unit. Ini ya, tambah unit. Tambah akun. Jadi nggak harus nggak usah download aplikasi lagi kan untuk orang lain lagi misalnya. Enggak. Jadi Bu contoh ada punya 2 rumah nih di BSD City gitu atau di Anggrek Loka. Satu rumah Ibu tinggalin, satu rumah Ibu sewain gitu kan Bu ya? Iya. Kan? Nah, Ibu bisa lihat juga nanti nih si pemilik rumah ini, dia bayar IPL-nya rutin atau enggak? Penyewa rumah. Bayar baik dari IPL yang warga ini di Anggrek Loka atau dia misalkan pakai PAM air gitu. Dia Ibu bisa lihat ini penyewa rumah Ibu bayar PAM air atau enggak. Sorry. Kalau yang contohnya seperti itu artinya saya kan masukin 2 nomor PAM. Satu, rumah itu disewakan. Orang yang nyewa rumah itu kan harusnya bayar sendiri IPL-nya. Berarti dia download aplikasi One Smile juga. Kalau untuk bayar ID PAM kan itu nggak harus ini Bu, nggak harus One Smile. Oke, dia bayar ini ya. Kalau untuk cuma bayar kan mereka bisa pilih kalau PAM itu mau langsung ke PAM atau nggak, Ibu bisa kasih ke mereka kode keluarga Ibu, jadi mereka juga bisa bayar sendiri, tapi Ibu bisa lihat story pembayaran mereka nanti. Oke.
Dan kalau penyewa itu sudah keluar dari rumah ibu, ibu bisa hapus akun itu ibu, jadi si penyewa itu nggak dapat akses lagi di OneSmile-nya. Oh, kalau dia pilih untuk pakai aplikasi OneSmile, artinya saya mesti kasih akses untuk dia masuk Keluarga itu, untuk bisa bayar IPL-nya. dia via OneSmile. Tapi kalau nggak mau pakai OneSmile, misalkan dia mau pakai yang akun yang lain ya sih, itu nggak harus. Oke. Oh Pak, jadi ini OneSmile ini bisa ini Pak ya, bisa untuk pembayaran di luar kegiatan RW juga Pak ya, untuk pembayaran PAM atau listrik begitu Pak ya? Kalau listrik Ya. belum sih Pak, Listrik kita masih belum. Sinarmas dulu Pak. Iya. Kalau Tapi PAM, PAM bisa Pak ya? memang PAM tadinya sudah. buat PAM ini. Iya. Cuma kan orang juga sekarang ya kita juga ini Pak, orang cuma download OneSmile misalkan cuma buat bayar apa agak berat juga kan. Jadi Terus itu berarti sih, Pak, ini Pak ya, satu aplikasi di handphone kita itu sudah teridentifikasi sebagai alamat di rumah itu gitu Pak ya? Benar Pak, sudah. Jadi Nah kalau tinggal- misalkan satu rumah, misalkan istri juga ada aplikasinya juga, itu satu rumah juga bisa begitu Pak ya? bisa Pak. Jadi tadi saya bilang Pak, akun utamanya tetap ada, misalkan nama Pak Junaidi akun utamanya. Nanti Bapak kasih akun ada kode keluarga ke istri. Jadi istri jadi join sama Bapak itu. Oh gitu. Oke Pak. Kalau Nah, lebih dari satu, kedepannya bisa ini Pak. Kita juga lagi kembangin tuh kalau khusus untuk Get akun kepala keluarga, nanti dia bisa lihat tuh story-nya tuh. Ini misalkan anak saya keluarnya jam berapa aja tuh. Wah, seru juga ini buat yang Jangan Nah, masuk ini. dulu deh Pak. Jangan. Ntar kalau itu yang akun kepala keluarganya siapa, itu bisa lihat tuh story-nya. Iya, Malam Pak, saya mau nanya Pak. sebentar. Ya Ibu. Ibu. Ya, silakan. Ibu. Saya mau nanya, ID PAM saya itu Ibu masih Sandokan. atas nama orang yang dulu yang punya rumah ini, gitu. Itu gimana tuh Pak? nah, Itu nggak apa-apa kok Ibu, nggak terlalu pengaruh. Nanti paling dari kita OneSmile akan update nomor handphonenya aja Ibu, berubah ke nomor handphone Ibu gitu. Namanya berarti nama saya gitu nanti Namanya bisa nanti diubah. nama Ibu. Nanti kalau Ibu mau ngerubah namanya dari nama ID PAM dari nama yang lama ke nama Ibu, nanti Iya. saya bisa bantu ke Sinarmas lainnya. Nanti dokumen apa yang diminta masalah Ibu tinggal lampirin di situ. Oh gitu. Tapi kalau untuk di OneSmile sih nggak terlalu ini Bu, aksesnya tetap nama Ibu. Heeh. Tapi mungkin kalau belum dirubah itu namanya nanti invoice-nya tetap nama yang lama. Oh. Tapi kalau secara itu sih, secara fungsi di OneSmile sih nggak terlalu ini sih Bu. Nanti tinggal saya update aja nomor lama. Misalkan pasti nomor handphone yang terdata di akunnya si IPL kan nomor telepon yang pemilik lama Ibu ya. Iya. Nah nanti OneSmile akan update nomornya itu kita ganti ke nomornya Ibu. Tapi Mas, kapan hari itu kan ada yang iniin email ya, apa surat itu terus udah masuk sih emailnya pakai suami saya emailnya, cuman namanya masih nama orang pemilik pertama itu Pak. Oh, Ibu ada rencana mau rubah namanya atau enggak nih? Rubah aja nggak apa-apa, saya udah lama juga belum rubah. Ya bisa nanti coba saya coba. Ya, tadi Bu Cecilia tadi kayaknya mau bantu melalui chat tadi ngomong. Oh, Bu Cecilia ya. Iya, dari Ibu OneSmile. WhatsApp aja ke chatting di sini, nomor telepon Ibu. Ibu bisa coba dari sekarang download, aktivasi, nanti ada fitur resident tour pun warnanya masih abu-abu, klik masukin di email Ibu udah kita rubah langsung. Oh. Atau gini Pak ini boleh Pak nanti Pak Panca nomor saya di-share aja Pak kalau ada Ya, yang boleh. Ya, nanti kalau ada siap. aktivasi. Karena kalau orang cuma download saja Pak, itu dia bisa masuk ke OneSmile tapi dia nggak bisa masuk jadi warga Anggrek Loka. Untuk jadi masuk ke warga Anggrek Loka, kalau download pertama pasti fitur resident tuh warnanya abu-abu. Nah,
klik fitur residennya itu harus diklik dulu, baru nanti ada tampilannya itu berubah jadi residen plus alamatnya sudah alamat sesuai rumahnya masing-masing. Baru itu bisa dibilang jadi warga Anggrek Loka. Akses yang ada di Anggrek Loka baru mereka bisa gunain nanti. Jadi itu kalau yang di Puspitaloka jadi gitu Pak. Kita bedain antara warga Puspitaloka sama non Puspitaloka itu dari ID PAM itu. Jadi hari Selasa Rabu yang bisa pakai lapangan tenis sama basket khusus warga. Di luar warga nggak bisa pakai. Dan warga bisa lihat nih, saya mau main jam 10 udah full atau belum, jam 10 udah bisa milih sendiri. Di luar hari itu dipublish, jadi boleh siapa aja pakai tapi berbayar. Di Foresta itu ada clubhouse khusus untuk warga Foresta sama Greenwich. Jadi di luar warga itu nggak ada yang bisa pakai. Warga Greenwich punya Wasmel nggak bisa main di Foresta karena beda akun. Di handphonenya warga Greenwich hanya ada clubhouse yang ada di Greenwich. Di warga Foresta hanya ada clubhouse yang ada di Foresta. Jadi kita udah bagi per masing-masing cluster. Nah, untuk jadi warga residen dia harus masukin ID PAM-nya itu sih, Pak. Atau ID IPL-nya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan? Mumpung Pak Hendrik masih ada di sini. Pak, kalau one smile ini kan artinya nggak perlu misalkan semua warga itu ikut di aplikasi One Smile ini Pak ya. Kalau misalkan ada yang ada yang sudah merasa cocok dengan cara manual, misalkan transfer seperti biasanya transfer, terus misalkan pengumuman juga mungkin dia dapatkan dari WA group. Kalau sudah nyaman seperti itu, nggak ikutan One Smile juga bisa aja kan Pak ya, berarti ya? Kalau kita sih bisa aja, cuma nanti pembayarannya nggak keterrekod di ini Pak. Manual, pengurus tetap masukin manual. Atau mungkin kalau saya ambil contoh gini sih Pak. Oh gitu ya. Saya kan juga ada salah satu sempat ngobrol juga sama di warga di Kencana Loka. Ada juga Pak memang tipikal warga yang nggak mau, lebih suka bayar cash gitu Pak, manual. Akhirnya kita discuss kemarin itu, mereka kasih usul ke kita. Bisa nggak sih Pak untuk warga yang mau tetap mau cash, kasih mereka barcode. Itu kalau cash kan berarti ada yang ngambil Pak ya, atau store Pak ya. Entah ke admin atau kemana, kasih mereka barcode. Nanti si admin di lokasi di sana scan barcode-nya itu, klik, uangnya kan sudah diterima sama admin. Nah, rekod pembayaran itu tercatat di OneSmile. Jadi uang yang diterima sama si unit ini ada di admin si A. Itu kemarin mereka usul seperti itu dan kita coba develop tuh seperti itu. Tapi karena kalau yang di luar OneSmile ya nanti itu sih bedanya nggak terrekod di histori pembayaran kita. Ya nanti Pak Eko sama Pak ini lagi, jadi ada manual lagi. Rekap lagi ada dua rekap, yang manual sama yang OneSmile. Ya, jadi ada dua record ya, record manual sama record di. Makanya mungkin kalau ada nanti ya. yang khusus yang kayak begitu, mungkin boleh input ke kita, apakah kita bisa develop fiturnya seperti apa atau seperti apa. Karena kan tipikalnya beda-beda setiap cluster. Tadi saya ambil contoh, saya diskus di Kencana Loka tuh mereka seperti itu usul ke kita dan kita coba develop itu. Yang pakai OneSmile tinggal klik bayar langsung masuk. Terus gimana yang tadi mau cash, mereka usul ke kita bikinin barcode khusus mereka, nanti pas dia mau bayar IPL-nya ke adminnya mereka, tunjukin barcode-nya, admin tinggal scan, klik ini sudah dibayar, uangnya terus diterima. Plusnya lagi mereka juga tahu berarti hari itu ada uang cash yang diterima sama admin. Jadi admin juga lebih nggak diputerin dulu lah uangnya buat beli bakso dulu gitu misalkan.
Jadi ntar tinggal kita bisa lihat nih, jadi admin terima uang hari ini ada let's say 100.000, dia bisa lihat nih store ke banknya kapan, masih normal atau enggak. Itu sih. Baik. Makanya itu contoh aja sih Pak. Ya. Pak Hendrik, Pak Eko, mungkin kita harus klarifikasi dulu nih ya, bahwa ini untuk RW 10 ini belum menggunakan ini sebenarnya ya Pak Hendrik ya. Iya, belum. Jangan sampai teman-teman Bapak Ibu nanti berpikir kita udah ada, ayo kita masuk gitu. Belum. Kita ini masih sosialisasi Pak. Masih sosialisasi, maksud saya kita juga mau lihat apa namanya animo dan respon. Iya, jadi supaya jangan salah. Jadi bukan kita tikung, kita udah kerjasama dengan OneSmile atau belum? Kita belum. Ya, Pak Hendrik ya. Benar kan ya? Saya nggak bohong ya, Pak Eko. Jadi kita benar-benar ngajak. Jadi ini masih paparan. Masih paparan. Masih diskusi lah Pak kita. Ya. Memang kita berharap ini bisa terlaksana karena tadi kalau buat saya tadi pertama nggak pakai identitas NIK, yang kedua gratis tadi ya Pak Eko ya. Ya, selain itu juga semua data terrecord jelas gitu. Jadi mudah. Baik bisa mundur sampai 1 tahun, jadi semuanya lebih enak nanti. Gitu. Dan kita juga tahu bahwa ada beberapa teman kita juga yang mengisyaratkan bahwa salah satu kunci rukun warga yang baik adalah komunikasi, dan untuk bisa memfasilitasi komunikasi yang baik salah satunya ya kita menggunakan apapun yang bisa pakai, termasuk aplikasi ini sebagai media komunikasi. Saya kira itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Toh kita nggak dalam tanda petik lebih repot, lebih dipersulit, itu enggak sih menurut saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau memikirkan hal lain yang mungkin belum terpikirkan oleh kami, atau ada pertanyaan lain, silahkan. Mumpung